kalau mau debat kayak tidak nerima dengan Mikana, jangan di room Islam ya. Debatlah di room kalian masing-masing. Ndak bagus kan didengar toh. Seperti Uniripa, adakah di Uniripa menyebut Islam Islam itu kan ada berapa, ada Muhammadiyah, ada apa semua itu. Tidak pernah kan mereka dari Komal Islam itu walaupun itu mungkin dari mereka ya tidak benar atau bagaimana, tidak pernah kan mereka bahas agama sendiri dalam room mereka. Tapi gini kakak, Mama Christine mungkin Mama Christine dengar dulu. Setahu saya Kak Rosi ini tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkannya antum adalah akhwat ya, ibu-ibu, kakak-kakak, tante-tante, itu bisa komunikasi nomor WhatsApp saya. Tapi kalau laki orang, bapak-bapak, pikir dulu lah, tanya dulu bininya ya, takut saya fitnah nanti. Saya sama saya. Atau sama Gofur. Laki orang sama saya laki orang. Iya, nanti DM kan. Ini saya siapa laki orang katanya. Nanti ujung-ujungnya ini saya kirim lakinya. Siapa yang kau kirim, perempuan mana kau kirim duit ini 1 juta katanya kan, itu untuk Mesia. Apa yang namanya Ripa ya di Putri, si Uni ini naik dia ke atas kan. Oh, kirim lakiku duit katanya. Habis aku, malu aku, sedih aku, nangis aku. Mending sama Gofur bertransaksinya. Kalau mama-mama, kakak-kakak, ibu-ibu, sama Bunda Gembala aja. Langsung aja sama Uni Rifa, nggak apa-apa. Kita ngobrol. Kalau laki orang, anak apalagi berondong-berondong. Uni selebeo katanya. Apa Genzi? Ini Uni saya mau kirim uang katanya. Tapi Uni nanti kita ketemuan ya. Dah kan bahaya sih. Apa kau bilang aku apa? Sakit hati saya nanti. Saya orangnya suka suuzonan. Oh iya Bunda Syuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah bisa masuk ya anakku nih. Iya Bunda. Iya Bundaku. Subhanallah. Di follow nanti Bunda, kita telepon-teleponan. Saya nggak tahu kalau masih kedengaran.
Uni. Kedengaran suara Bunda. Nanti saya kirim nomor WhatsApp, kita telepon-telepon atau DM-DM lewat WhatsApp biar Bunda tahu bagaimana pergerakan program yang kami bangun. Nanti kalau ingin tahu tentang MHI saya arahkan ke Tante Mika. Kami berdua itu satu, cuman punya tugas masing-masing. Insya Allah niatnya sama, yaitu menyemarakkan menyemarakkan untuk agama Allah agar tersiar. Jadi Bunda Syuri nanti kita boleh DM kalau Bunda misalnya, oh saya gaptek nggak terlalu paham, oke lah saya yang telepon nanti. Siap Nauni. Tapi jadi kita dikasih itu nomornya Bunda nanti. beberapa pribadi namun satu hakikat, satu tujuan gitu ya. Iya. Saya mute dulu Bunda. Bunda Syuri saya mute dulu. Jangan di mute, Buat nanti Bunda-Bunda bundanya nggak yang tahu lain terbuka. tahu beliau insya Allah tahu. Nanti dia bisa. Beliau mendengarkan kita. Buat bunda-bunda semua ya, jujur saya sangat bangga ketika ada yang bilang itu anak saya. Saya teman-teman ya, itu adalah apresiasi tertinggi dari saudari-saudari kita seperti bunda-bunda kita. Itu anak saya Rifa itu. Mama saya aja muak lihat saya. Ini bunda-bunda mau terima saya sebagai anak. Mama saya, nih pailah kau kasih itu katanya kan. Pak Jako munculnya baciri. Tapi kalau bunda-bunda bilang, karena bunda-bunda nggak tahu aja aib saya gitu loh. Makanya bunda, enggak lah, mama saya sayang kali sama saya teman-teman. Saya ini karena berkat doa mama bisa begini. Kalau mama saya mengutuk saya kayak terkutuk, saya kayak maling kundang. Ini karena mama saya support saya di belakang layar nih. Mama saya support saya nih. Uni adalah anak saya. Bangga kan Uni, saya panggil anak. Ini apa ini? Artinya teman-teman ya, teman-teman gini, kalau ada bunda-bunda saya itu hampir mau nangis kalau ada bunda-bunda di bawah. Uni Rifa itu anak saya katanya, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Saya punya mama angkat itu Bunda Risa, Bunda Ike. Mereka berarti mereka tuh betul-betul pure teman-teman. Kenapa? Kalau laki-laki Uni Rifa tuh adik angkat, tuh kita curiga tuh, adik angkat apa nih? Apa ini? Kalau udah mulai laki-laki itu adik angkat saya, itu kakak angkat saya. Apalagi kalau laki-laki berondong-berondong ke saya, itu kakak angkat saya. Ujung-ujungnya saya dituduh grebek-grebek mereka nanti. Takut kita. Tapi kalau bunda-bunda ini bilang itu anak saya katanya, itu nggak ada apa birahinya ke saya. Dia perempuan, dia saya anaknya. Berarti betul-betul cinta tulus beliau-beliau ini ke saya, seperti Bunda Syuri ini. Tapi kalau udah kayak si Nabi Yesus ini, itu kakak angkatku. Mana ada kakak-kakak diangkat? Nggak usah. Banyak cerita itu. Ujung-ujungnya kayak RK pula nanti. Itu penginjilan rohani katanya. Atau di hotel penginjilan rohani. Nggak usah. Nggak ada ceritanya laki-laki yang bukan mahram itu kakak angkat, adik angkat. Nggak ada. Nggak ada ceritanya ya. Itu bohong gitu. Makanya saya tuh kalau sekarang sama Gofur tuh aman teleponan. Gofur ada Caca di samping, ada istrinya, tahu istrinya. Bentar, ke pasar dulu, aku ke pasar dulu, ke pasar dulu. Bang Loding juga begitu. Telepon saya misalnya, oh ada istrinya. Uni tahu aku tuh Uni Rifa tuh. Kalau Uni Rifa tuh tahu saya tuh. Nandar teleponan sama saya, bininya pun tahu. Tante Mika teleponan sama saya tahu. Istilahnya tidak ada syubhat. Tapi kalau Assalamualaikum deh, adik angkat saya, apa ini adik-adik angkat? Apa maksudnya? Apa maksudnya ini adik-adik angkat nih kan gitu. Tapi kalau bunda-bunda ini, Bunda Risa, ini anak angkat saya. Bunda Ike, ini anak angkat saya. Bunda Syuri, mereka tulus insya Allah. Karena saya perempuan, mereka anggap saya menjadi anak mereka. Berarti Masya Allah, tabarakallah, ini hatinya luar biasa tulus beliau ini. Tepuk tangan dong. Tengok Agatha itu mama angkat nggak ada. Kenapa? Kayak mana perempuan-perempuan Kristen mau mengangkat dia jadi anak laki? Kok selebeo nanti katanya kan? Nggak bisa itu dijadikan anak angkat katanya. Apa tengok bibirnya tebal kali itu? Apa nggak senang lakiku nengok katanya? Bahaya. Si Agatha jangan kau jadikan adik angkatmu. Kenapa? Laki kau nanti di selebeonya katanya. Takut ibu-ibu itu ngangkat dia. Makanya Agatha itu tidak punya mama angkat. Yang ada apa? Bapak-bapak online paduka rudal. Itu pun paduka rudal kasih uang 20 juta supaya bibirnya makin tebal. Coba kalian pikir itu buat apa itu bibirnya tebal? Buat apa? Begitu. Tapi kalau saya ini diangkat anak oleh Bunda Syuri, Bunda Risa, Bunda Ike, kakak Titis, kakak Sarah, adik Cebi, berarti cintanya tulus kepada saya. Karena mereka gak dapat apa-apa. Apa yang mereka dapat dari saya? Dapat pansos nggak bisa, dapat duit pun dari saya juga nggak ada. Kadang Cebi, Uni aku ulang tahun, selamatlah Cep, nggak ada dia Uni, nggak ada lah Cep. Tapi kalau aku yang ulang tahun Cep, topi cantik satu Cep, kurang ajar kau Uni katanya. Jadi rugi mereka. Artinya mereka tulus insya Allah. Bunda terima kasih banyak supportnya, semoga Allah meridhoi Bunda.
Buat bunda-bundaku ya, buku nyanyikan sebuah lagu buat bunda-bundaku. Bunda Maria, sungguh malang hidupmu di dunia, melahirkan Tuhan tugasnya, ketika dewasa ditinggal di dunia. Bunda Maria, beda cerita kalau di agama Islam. Bunda sangat luar biasa mulia, bahkan namanya menjadi surat di Quran. Kalau Bunda Maria versi Kristen, pernah diabaikan Yesus. Setelah ditimang ketika bayi, dewasa Yesusnya pergi. Sedih kita teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang masalah perempuan, teman-teman, perempuan itu kenapa Rasulullah katakan perempuan itu ibadahnya dan akalnya separuh dari laki-laki. Ingat, kami ini ada libur seminggu ibadah. Dan kami suka baperan kawan-kawan. Kami kalau nggak dikasih jajan sama abang marah. Abang nggak kasih jajan, adek lebih kecil daripada bayi, teman-teman. Makanya kenapa perempuan itu kalau salah dimaklumi, bukan berarti dibenarkan, tapi dimaklumi. Kenapa? Ketika mereka bengkok, maka tugas para kaum ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ini yang meluruskan mereka. Mereka tetap harus diluruskan, tapi tidak boleh dipaksa untuk diluruskan. Kalau dipaksa patah, kalau dibiarkan bengkok akan terlalu bengkok. Macam saya lah, bengkok terus. Makanya harus ada orang-orang yang bertanggung jawab di samping saya untuk meluruskan terus. Seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Buat Kak Rosi di bawah, naik Kak. Naik kakak di atas ya, kakak di sini aja naik. Kakak pakai cadar, kakak lagi naik ke atas. Nih Kak Rosi ini ngeri nih, Kak Rosi ini luar biasa nih. Kak Rosi ini bicaranya asik. Kalau begitu teman-teman tidak mungkin Tuhan kita membunuh. Oh, keren kali cara bicaranya. Ini itu aja ini ya, karena ini aku dengan Ustadz Dian mau ke Ancol dan mau mandi-mandi di mana lah kalian kancol ya, bawa Den karena siap Bunda, siap Bunda, bawa Den kancol. Masa ketua Unirfa bawa Den kancol ke Unirfa Ustadz Dian, bawa Den kancol. Ada ndak ini galak-galak di Ancol tuh. Kecek Ustadz Dian, kalau ini dibawa kancol, beko angin kancang, ini dibawa angin cek Ustadz Dian. Biar tersangkui jadi biang lala tuh napa ada. Biar tersangkui di biang lala. Bawa lambo kancol lah bandiana tadian. Ini kancol dulu awal. Yo mengecek lah kau Ustadz Dian, ke Bang Dian kau. Nyo ya syaratnya nih pai kancol pertama adalah bajakun. Ini le bajakun dah. Mengalur bajakun padusi nak boleh kancol. Yo nampai jo tim kami ni. Yo uni nak mau jadi adi angke waduh tu pengaruh lah. Mana boleh jadi angke? Adi angke itu angke apa tu? Nak do cerita dalam Islam adi angke itu. Dalam Islam itu diharamkan seorang wanita berjalan lebih dari 3 hari kalau bukan dengan mahramnya. Mahram itu siapa? Kerabat terdekat saudara, suaminya. Anak carilah lelaki lah, carilah lelaki ya. Carilah lelaki aja, lelaki dan bayi aja. Kalau nggak sama mamaku, aku sama mamaku bisa kemana-mana aku boleh. Ada satu kandidat ya yang bisa sama Uni yang cocok sepertinya. Saasinuga lah katanya. Enggak. Ada namanya. Alah tahu aku itu, tahu aku. Gak beres guys. Masih Mika ini gak beres teman-teman, gak ada keberesannya tuh. Halo Kak Rosi, udahlah turunlah Mika, banyak kali ceritamu. Halo Kak Rosi. Iya halo Kak Rifa, selamat siang semua Bang Bobo dan yang lain. Gimana Kak Rosi? Apa yang bisa kita diskusikan? Masih memusuhi Yahweh Kak Rosi? Oh iyalah sampai dia lengser. Masya Allah. Jadi gimana ceritanya perjuangan Kak Rosi? Buka kalau cadarmu, Bunda Gembala ingin melihat cadarmu Kak Rosi. Kami harus bukakan cadarmu Kak Rosi. Kami pun ingin melihat wajahmu itu Kak Rosi. Siap Bunda Syuri ya. Nanti Bunda saya kasih nomor WhatsApp, kita telepon ya.
Bunda Suri buka. Nah, ini Kak Rosi Bunda Suri. Ya, ini beliau ini Kristen, tapi beliau tidak menyembah Yahweh, tapi beliau menyembah Yesus. Nah, ini beliau mengatakan Yahweh itu si iblis, takut kita Bunda. Ya. Bunda Rosi ini Kak Rosi ini mengatakan dalam kitab Perjanjian Lamanya orang Yahudi itu bercampur, ada firman Sibilis sama firman Tuhan, agak takut kita memang. Nah, gimana itu Kak Rosi, coba ceritakanlah Kak Rosi biar netizen-netizen yang belum nonton tahu. Iya, jadi kalau saya Tapi bandingkan, sebentar, ambil alih sama Gofur dulu ya. Gofur handle bisa DO lagi ke pasar ya. Oke, lanjut, nggak apa-apa. Lanjut, biar saya mute dulu saya. Lanjut Kak. iya, jadi kalau saya bandingkan perkataan Tuhan di dalam ya di Tuhan yang berfirman di Taman Eden kepada Adam dengan Tuhan yang mengaku Tuhan kepada Musa di Semak Duri itu berbeda sekali. Kalau Tuhan yang di Taman Eden kan bilang beranak cuculah, penuhilah bumi. Nah, tiba-tiba sekonyong-konyong kok Tuhan yang menemui Musa ini menemui Musa dengan membawa pesan genocide. Apakah ini Tuhan yang sama? Nah, itu yang menggelitik saya untuk menyelidikinya. Kak, saya izin ke toilet Awalnya bentar begitu. ya Kak. Kak Rosi izin Kakak bernarasi saja. Kak Rosi saya jadikan moderator, kalau ingin ada Kristen yang mau dinaikkan, naikkan. Ya, kehormatan buat Kak Rosi menjadi moderator karena beliau santun teman-teman ya. Beliau tidak mungkin menyabotase room ini. Karena Kak Rosi ini yang pertama tidak pernah menghujat agama Islam, menyampaikan apa yang diketahui, dan dia hanya mau diskusi dengan orang-orang yang masih menyembah Yahweh. Saya kasih moderator buat nanti bisa menurunkan, tapi jangan diturunkan pula si Gofur dan teman-teman yang ada di atas ya. Naikkan aja nanti yang mau diskusi dengan Kak Rosi. Saya tinggalkan dulu sedikit ke toilet, nggak lama lah, nggak mungkin juga 2 jam di toilet, ngapain ya kan Kak. Lanjut Kak Rosi, semangat. Ya, terima kasih Kak Yuri. Pasti nggak pernah nurunin orang loh. Walaupun saya misalnya jadi moderator di tempat lain, saya nggak pernah nurunin orang. Iya, jadi iya kalau ada teman-teman yang mau naik, yang mau diskusi silakan aja. Ya, jadi kalau pemahaman Tuhan ya, buat saya Tuhan itu kan maha kasih ya, maha penyayang. Ini yang menjadi dasar pemahaman saya tentang Tuhan. Nah, kalau saya melihat sosok Yahweh ini kan sama sekali jauh dari yang namanya pengasih dan penyayang. Belum apa-apa dia sudah menjenosid 7 bangsa. Itu membuat hati saya tuh perih ya. Bagaimana mungkin? Apa dosanya? Selama ini kemana dia? Selama ini kan bangsa Kanaan itu hidup damai ya di tempatnya, di bangsanya itu. Ya, bagi saya sih orang Kristen harus jujur ya dalam hal ini untuk mengakui siapa itu Yahweh. Apakah misalnya yang melakukan genosid itu siapa? Apakah Yahweh, apakah Yesus, ataukah bapaknya Yesus? Ini akan saya selalu tanyakan kepada teman-teman Kristen. Tapi kebanyakan jarang yang mau menjawab dengan jujur, dengan tegas. Iya, saya mungkin ya suatu waktu nanti saya akan coba berdiskusi dengan Mikana, ya. Wah, Mikana itu bidat parah itu. Dia bilang Yesus itu adalah Yahweh yang menyuruh membunuh anak kecil. Ini memang Mikana ini memang parah kali nih kalau sih. Di mana itu? Karena dia nggak bisa membedakan antara Tuhan dan iblis. Memang Mikana ini memang bulu matanya aja yang tebal Kak. Tapi membedakan Tuhan sama iblis nggak bisa. Mikana harus bertobat ya deh ya. Mikana bukan hanya bertobat tapi berobat juga. Kemarin terakhir nangis gara-gara iPhone Mikana. Itu udah capek nangis, air mata nggak turun-turun, kena nyangkut di bulu matanya anti badai itu. Jadi Mikana ini kadang-kadang memang membuat kita agak gimana gitu ya. Tolonglah Mikana ya, Mikana jangan kamu nggak bisa bedakan antara iblis dan Tuhan Mikana. Mikana sibuk nangis gara-gara iPhone, baru pertama kali dibelikan iPhone, terseduh-seduh menangis, air mata capek, kirain meleleh, enggak, ternyata tersangkut di bulu matanya air mata. Masa kata Mikana itu Yesus adalah Yahweh yang menjadi daging, kan gimana coba Kak Rosi?
Ya itulah, itu tipuan iblis sebenarnya kepada orang-orang penganut Yahwenisme ini. Jadi penganut Yahwenisme ini sudah merusak iman Kristiani yang murni. Parah lu Mikana, berubah lu, bertobat lu Mikana. Jangan cuma gara-gara handphone menjual Yesus kesekian kalinya. Masa katanya Yahweh? Kan Yesus itu kan jangankan membunuh, ngudahin orang aja, ya maksudnya dia kan mengobati aja itu. Apalagi membunuh anak kecil. Masa kamu tuduh Yesus itu yang menyuruh membunuh anak kecil? Kamu jahat kali lah Mikana. Iya, dengan kata lain dia mengatakan Yesus itu psikopat kan? Hai Mikana, kau parah kali kau Mikana. Kau bilang pula lah Yesus itu psikopat, berubah-ubah pikirannya. Kemarin dia kasih hukum Taurat, kemudian dia genapi. Mikana. Tobatlah Mikana. Ini Kak Rosi ini, tengok Kak Rosi ini. Ada dalilnya kalau dia bicara. Kalau Mikana, masa Yahweh menjadi daging? Yang betul lah Mikana. Mikana kamu, aduh hati-hatilah Mikana. Tengok Kak Rosi ini ya tampilannya, pembicaraannya santun, nggak baperan, nggak perlu pakai anti badai kalau lagi bicara. Mana dia pernah pakai bulu mata anti badai? Makan kecantikannya dia tutupi dengan cadar yang taplak meja atau apa itu? Canda. Gorden itu. Nggak apa-apa. Canda. Kak, saya Ada yang bilang bercanda. gorden, ada yang bilang taplak meja. Ya, Taplak meja itu Mikana itu taplak meja itu di kepalanya. Nah kalau Mikana udahlah pakai bulu mata anti badai. Kemarin dulu pertama live streaming miring-miring begini-gini matanya itu. Yang satu kebalik ke atas, yang satu ke bawah, nggak simetris itu. Kan? Nah tak terus tiba-tiba baru dikasih iPhone aja udah nangis. Gimana kok coba dibeliin mobil itu? Apa nggak menjerit-jerit Mikana di live streaming itu? Kok kayaknya Mikana tahu banget. Saya suka nonton Mikana itu. Dari Mikana ini ya. Karena yang menjadi asbab Mikana jadi apologet itu saya Kak. Dia gara-gara ngikutin saya makanya jadi apologet. Tadinya kan si Mikana itu kan sok-sok nangis tuh. Riva menghujat Tuhan saya. Saya tanya, loh kok menghujat? Kamu bilang Tuhan saya jadi tai. Loh bukan saya yang bilang. Orang Kristen yang bilang Tuhan saya bisa menyamar jadi apa saja, termasuk tai. Iya. Saya dituduh dia menghujat, nangis dia. Tapi abis itu dia buka komal sendiri. Lah ketika dia tahu kalau kita punya YouTube dapat uang, mulai dia menghujat agama Islam. Karena itu munafik dia itu Kak. Kalau Kak Rosi ini teman-teman tidak ada keinginan punya YouTube karena dia kerja uangnya banyak ini. Kak Rosi ini nggak cari. Kalau Mikana cari iPhone di TikTok. Iya Kak Rosi ini nggak Kak Rosi, saya ini nggak benci sama Mikana. Cuman saya itu nggak suka dengan orang-orang munafik. Kalau jahat sekalian jahat. Saya lebih senang lihat orang Kristen yang jahat ya. Kenapa totalitas jahatnya kayak Edis, Kiamat? Saya suka karena memang harus gitu ya, karena penyembah Yahweh kan. Tapi kalau Kak Rosi ini terus terang nih ya, saya nggak jarang menjadikan Kristen itu moderator tuh cuma beberapa orang. Kak Rosi salah satunya, baru 2 atau 3 orang tuh. Dan Kak Rosi ini salah satu orang yang memang betul-betul perbicaraannya itu ya tidak merendahkan, tidak menghina. Ini Mikana itu jangan kita berdebat-debat apa kegilaan agama Islam dia hujat. Sosokan Kak, sosokan. Ya, giliran udah kalah debat baru kau kasar, baru aku tahu yang punya handphone di Paruk jangan kau hina. Padahal dia pengen nangis biar dapat handphone lagi ya, gitu. Memang Mikana ini memang keterlaluan. Mikana, coba jangan dipertebal saja itu bulu mata, coba dipertebal juga pengetahuan. Ini pandai-pandainya ngasih nama Tuhan baru. Siapa nama Tuhanmu? Yahweh Yeshua HaMashiach. Entah kapan pula nama Tuhan begitu. Dia collab nama Tuhan Kak. Nama Tuhan itu Yahweh Yeshua HaMashiach katanya. Dari mana pula dapat itu? Hah? Beshem gitulah. Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. Mikana. Itu kan sebenarnya berakal dari 4 huruf kan, nama dari pemberian Musa. Kalau nama Tuhan yang benar itu kan harusnya Tuhan sendiri yang menyatakannya. Nah kalau manusia yang memberi nama kepada Tuhan itu apa? Iya. Gitu. Selamat Ya kan, siang. siang Bunda buka Iya. kamera kayak Kak Rosi lah Bunda, biar enak. Sudah Bunda Ripa kan sudah kenal saya hanya ingin mau bertanya sama Mbak Rosi. Ini Bunda, Tanya teman-teman sih. bentar. Bunda nama aslinya siapa biar saya panggil Bunda. Teman-teman Bunda angkat saya bukan hanya orang Islam ya. Ini Bunda ini salah satu mama angkat saya walaupun dia mama angkat tiri ya. Tapi Nama saya Kristin. jadi ini mama angkat saya dari Kristen walaupun dia sering marah sama saya tapi hatinya sayang sama saya tahu itu. Nggak,
saya hanya sekedar mau Jujur dulu lah, Bunda Christine bilang dulu I love you Uni gitu. Bunda kayak gitu basa-basi. Gitu. Bilang dulu I love you Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you Uni sayang. Kan betul. Ke saya gimana ke saya? Ke Gini. saya. Begini Bu Rosi, Jelas, saya ya, dari Bu. saya dari Kristen, saya Kristen Protestan. Iya. Saya hanya mohon kepada Ibu Rosi kalau mau debat kayak tidak nerima dengan Mikana, jangan di room Islam ya, debatlah di room kalian masing-masing. Ndak bagus kan didengar toh. Nah, seperti Uniripa, adakah di Uniripa menyebut Islam Islam itu kan ada berapa? Ada Muhammadiyah, ada apa semua itu. Tidak pernah kan mereka dari Komal Islam itu, walaupun itu mungkin dari mereka ya tidak benar atau bagaimana, tidak pernah kan mereka bahas agama sendiri dalam room mereka. Tapi gini kakak, Mama Christine mungkin Mama Christine dengar dulu. Setahu Ya. saya Kak Rosi ini tidak Saya menyerang ini orang masih Kristen. masih cantik loh, cuma suara saya memang kayak kalau dia dengar kayak suara tua. Kakak Christine. Nah, Sorry, Kakak hanya Christine, bercanda ya. saja. Mama atau kakak ini tante ya. Kakak, umur saya 48. Oh masih muda itu beda tipis sama saya, beda tipis. Jadi gini loh kakak Christine ya, Kak Rosi ini setahu saya tidak menyerang orang Kristen, dia menyerang pemikiran. Menurut dia Yahweh itu bukanlah Tuhan tapi iblis. Yang dari tadi mengatakan Mikana begini begitu bukan Kakak Rosi, tapi saya. Kenapa? Karena saya tahu Mikana itu banyak bohongnya ke saya. Saya berapa kali dikibulin sama dia. Rifa itu insulting. Mana insultingnya? Nggak bisa jawab. Itu. Bahkan Kak Rosi saja itu tidak menyebutkan nama Mikana, hanya saja penyembah Yahweh. Tidak terpaku hanya kepada Mikana. Siapapun menyembah Yahweh, kalau itu Mama Christine ikut, dia serang pemikiran. Itu pun bukan serang secara barbar, dia menjelaskan bahwa kalian salah. Itu bagus cara beliau. Justru kalau Mama Christine itu mau serang, itu serang Mikana itu. Dia bilang itu segitiga berlobang gitu. Mama Enggak, saya tidak menyerang Mbak Uni, karena saya kan pernah nonton Mbak Rosi sama Mbak Karyana saling berdebat di Komalnya siapa ya 2 hari lalu. Jadi seperti saya kan ya enggak enak mendengar ya, tidak apalah dalam Komal itu kayak si Ibu Rosi dalam Komalnya sendiri, Bu Karyana masuk ya tidak apa dalam kalian berdebat. nggak Tapi kan apa-apa di Komal ini, Mama, kakak. Kalau di Komal Islam itu, kenapa Kak Rosi lebih percaya? Karena dia dihargai di Komal Islam. Tapi kalau di Komal Kristen dia dibidat-bidatkan, dihujat, dihina. Kalau di sini jangankan dihargai, saya jadikan moderator beliau di sini. Saya ke toilet aja saya percayakan kepada beliau ini. Kak Rosi titip ya Komal ya. Kalau saya ini benci sama beliau, mana mau saya jadikan orang Kristen moderator. Tapi karena saya percaya akhlaknya bagus, dia tidak menyerang pribadi, diskusinya bagus, makanya saya percayakan dia menjadi salah satu moderator. Artinya kami yang Islam aja percaya, masa Mama kakak Kristen tidak percaya? Kenapa tidak mungkin di room Kristen? Belum ngomong udah diturunin. Belum apa-apa udah dibidat-bidatin. Tidak bagus Gitu. didengar-dengar semua. Sudah terlanjur kakak Christine. Itu Komal Reda, Komal Edis itu semua gibahin sesama Kristen, lebih memalukan. Kalau kakak Rosi ini dia hanya fokus kepada pengajaran bukan pribadi. Cobalah kakak Christine masuk di Komal Edis. Kalau nggak buka aib si RK, kena buka aibnya Pak Bom Bom itu aja. Coba masuk ke roomnya Reda itu. Kalau nggak aibnya si Agatha, kalau nggak aib si Robert Lele, gitu juga si Agatha. Aib semua tapi yang kan- dibongkarnya. Tapi kan Ngeri room kali si Edis itu kan Kristen, ya wajar begitu. Mungkin wajar mereka gitu kalau room Kristen buka aib begitu. maksudnya sesama room Kristen, tapi ini kan kayak Bu Rosi sama Karyana itu kan di room Islam kan tidak bagus. Harusnya kakak Christine itu bangga kepada Bu Karyana dan Kak Rosi mampu berteman dengan orang Islam. Artinya mereka mampu menjalankan aksi musuh. Saya sih nggak bangga sebenarnya. Apa Tadi nggak bangga. rasa bagaimana malu?
Loh, Malu. saya itu malu bukan karena kepada Kak Rosinya, malu dengan memang ketidaktahuan apologet lainnya, itu maklum, saya paham. Kalau saya bangga dengan Bang Loding mampu duduk bersama dengan orang Kristen tanpa orang Kristen marah kepada beliau. Dengan dicontoh nih, saya bangga Bang Loding dipercayai oleh orang Kristen untuk duduk bersama roomnya. Itu kebanggaan tertentu bagi saya. Artinya beliau mampu berdakwah dengan akhlak. Tapi saya malu sendiri kalau ada orang Kristen nggak betah di room saya ini. Kenapa? Berarti saya ini menakutkan, kejam, mereka menjauh, sedih saya. Karena saya tuh menganggap oten ini seperti apa ya? Kalau nggak ada saya kangen, kalau ada kadang saya muak gitu. Tapi ketika ada Kak Rosi yang betah di room saya, itu kebanggaan tersendiri. Berarti saya ini bisa loh tidak zolim kepada Iya, Kristen. kayak Ya, kemarin, Kak Rosi. kayak berapa hari lalu Mbak Rosi sama Mbak Karyana kan ada sempat berdebat kan, teping-teping di bawah ya, kita Islam menyimak saja, mereka tertawa kan, itu yang begitu kan Mbak Rosi. Itu kan kami dapat tertawa karena memang bukan menertawakan, sebetulnya kami ini bukan menertawakan Kak Rosi dengan Bu Karyana, kami menertawakan diri kami sendiri sebetulnya, jangan salah paham dulu. Kami menertawakan diri sendiri. Kenapa kami harus nonton itu sebetulnya? Jadi gimana? Maksud ibu mau bilang apa Bu ke saya? Ibu mau bilang Silakan to the point. To the point Kakak Kristen. Cuma maksud saya Bu Rosi, kalau mau debat atau mau bagaimana sama sesama Kristen ya, bukalah Komal Bu Rosi begitu, jangan Bu Rosi masuk ke Komal langsung ada Kristen debat. Bu Rosi kan menjelaskan begini-begini kan, itu tidak fair bagi saya yang menonton, itu saja, tidak ada masalah. Malu intinya Itu Kak kan dari Rosi, hati Kakak sendiri. Kristen ini malu dia lihat oten cakar-cakaran di mana-mana. Kenapa? Selama ini dia pengen nonton ilmu pengetahuan, tapi dapat ilmu malah di roomnya Unirifa, ya kan Kakak Kristen? Giliran di room Kristen dapat aib, dapat gibah. Malu beliau ini sebetulnya Kakak Rosi, dia kan? Malu sih. kayak gini ya, ya Ibu ya. Jadi memang harus kita akui bahwa teman-teman Muslim ini sangat pintar ya dalam Masya Allah. kitab, ya. Saya melihat teman-teman Kristen ini ya, sangat jauh, maksudnya tidak bisa ya menjawab pemahaman mereka sendiri ya tentang Alkitab ketika ditanya oleh orang-orang Muslim, ya itu. Ya kita kan tidak, maksudnya bukan untuk begini, Bu Rosi, bukan untuk menang debat, tapi untuk jangan kita memaksa. gini, sebentar Bu, saya kan lagi ngomong. Iya, jadi ya, maksud saya gini, kalau memang kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran, kenapa takut diuji? Gak apa-apa teman-teman Muslim di sini misalnya menguji, ya. Ya, cara kita memahami itu nanti kan bisa kelihatan apakah memang kita konsisten di dalam mempertahankan kebenaran yang kita yakini. Kita nggak usah takut Bu, ya, Bu saya gitu. Dan saya juga nggak berniat menang debat. Hanya saya menunjukkan bahwa saya memahami apa yang saya baca, gitu. Dan katanya beritakanlah Injil ke segala bangsa, Bu. Masa mau penginjilan di Kristen sendiri kan berarti enggak ikut Bible. Iya benar, betul. Dan gini kan di Yohanes 7 ayat 7 Yesus bilang gini, dunia tidak membenci kamu, tetapi dia, maksudnya iblis ya, membenci aku, dan aku bersaksi perbuatan-perbuatannya jahat. Saya dalam hal ini meneladani Yesus. Saya bersaksi bahwa iblis itu perbuatan-perbuatannya jahat, dan Yahweh itu adalah iblis. Makanya saya bersaksi tentang Yahweh karena perbuatan-perbuatannya adalah jahat, ya. Yohanes 7 ayat 7, Ibu lihat, saya hanya mengikuti teladan Yesus bahwa dia bersaksi tentang iblis, bahwa perbuatan-perbuatan iblis adalah jahat. Apa parameter Yesus tentang iblis? Iblislah pembunuh manusia sejak semula. Dari Habel disebut. Padahal dari Habel ke bangsa Israel, kan bangsa Israel kan baru zaman Musa, mungkin sekitar 2000 tahunan ya. Maksudnya dari Adam kepada zaman Musa itu mungkin sekitar 2000-an tahun ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengasosiasikan nama Habel dengan bangsa Israel? Berarti kan memang karena iblis itu, di belakang bangsa Israel ini ada iblis gitu, Bu. Dan saya mau orang Kristen ya, kan selama ini udah terlanjur meyakini bahwa Yahweh itu Tuhan. Nah ini yang membuat otak orang Kristen korslet. Itu kalian berarti menyembah Tuhan dan menyembah malaikat. Stefanus, seorang martir pertama,
Dia bilang Yahweh itu malaikat. Tapi kita menyembahnya terus sebagai Tuhan. Kalau Musa, mereka nggak mengerti. Ya mereka nggak ngerti. Tapi kalau kita udah dikasih tahu Stefanus, martir pertama itu, kita masih menyembah juga dia sebagai Tuhan. Itu kesalahan fatal. Itu berarti kalian itu apa? Menyangkali atau kalian menghina pengorbanan Stefanus darah martir itu. Oke, sudah Bu Rosi, jangan mengkhotbah di room begini. Oke, saya turun dulu ya, Bang Uni, Mbak Uni. Nggak tahan kan, Bu? Nggak tahan dengan kebenaran kan? Nggak tahan. Nggak apa-apa. Beritakanlah Injil ke segala makhluk, Bu Kristus. Pikul salibmu, Kak Kristin, pikul salib ya, pikul salib Kak Kristin. Kak Kristin itu harus berani pikul salib seperti Kak Rosi. Kak Rosi dihujat, bidat, dihina, dinista, dia pikul salib ini baru. Tapi Kakak Kristin sedikit aja Kak Rosi menjelaskan langsung ngapain khotbah di sini. Ya namanya kan menyampaikan Injil ke seluruh makhluk. Masa begitu? Nggak boleh begitu dong. Dan penghakiman itu kan penghakiman dikatakan dimulai dari orang Kristen sendiri dulu. Jangan melihat kekurangan pada orang lain. Iya. Kakak Kristin jangan egois dong, menyuruh Kak Rosi supaya jangan berbicara di depan publik di roomnya Islam. Kalau memang bisa room Kristen dijadikan tempat untuk diskusi akademis, ya suruhlah mereka itu. Kami pun datang, tapi giliran Komal Kristen baru marsion, midat kok, habis bakar hidup matikan. Sedih kita. Kalau di room saya, jangankan penyembah Yesus, penyembah Yahweh, kalau ada yang nyembah Ronaldo aja kan nggak apa-apa, naik aja ke sini biar saya coba untuk tunjukkan kalau itu salah, gitu aja kok, gampang. Karena di sini bukan tempat penghakiman, nanti neraka jahanam itu. Di sini tempat kita mengajak berpikir, mengajak berenung. Penghakiman belum digelar. Nanti digelar. Ya begitu ya teman-teman, kita sapa ini. Di sini ada akun bernama, mau naik lagi Kakak Kristin. Ada apa lagi, ketinggalan sendalnya Kak? Oh nggak, ada turun. Halo Hakikat Hati. Halo Hakikat Hati. Turun ya, jangan naik lagi ya Pak Bu ya, nggak ada niat serius mau naik. Nah silakan Kak Rosi ya. Kita ini orang Islam. Ciri-ciri orang Islam itu, kalau dia orang baik itu dia humoris teman-teman ya. Orang-orang humoris itu secara psikologi terindikasi orang-orang yang memang ada niat baiknya kepada orang lain, pintar dan juga baik. Pintar katanya. Tapi orang yang saya lah itu Kak. Tapi kalau psikopat mukanya masam, sedikit tersinggung, sedikit marah, itu psikopat itu. Ya, contohnya siapa? Agatha, Robert Lele. Apa-apa sedikit ngamuk, belum apa-apa Reda tuh mamanya psikopat itu. Omongannya semua kebun binatang. Tapi kalau orang Islam, tengok segalak-galaknya para apologet Islam ada candaannya. Kadang mesra pula candaannya itu. Kenapa? Selain cerdas juga tidak ada niat kami itu untuk menjahati teman-teman Kristen. Kami hanya mengajak berpikir, merenung dan jujur. Coba teman-teman cuma bertanya aja, kami jawab. Tapi kalau sudah menghujat, kami isap ubun-ubun kalian. Contohnya Kak Rosi. Ya, saya juga sebenarnya gini ya Yuni, saya sangat sayangkan kalau teman-teman itu menggunakan kata-kata hujatan ketika berdiskusi dengan teman-teman Muslim. Ya karena prinsip saya, Tuhan bilang kan manusia itu gambar Tuhan, dan saya ya ini wujud kasih saya terhadap manusia siapapun dia, agamanya apapun agamanya, bangsanya atau apapun. Saya melihat manusia adalah gambar Tuhan, dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Itu cara saya memandang manusia. Makanya saya pikir nggak usah lah kita ngata-ngatain orang ya. Kita kan pada dasarnya ya, kalau sebenarnya kan diciptakan Tuhan pencipta semua manusia kan, iya Tuhan yang Maha Kuasa itu. Seharusnya. Iya, tepuk tangan ini. Makanya kenapa kita apologet Islam itu mengizinkan orang seperti Kak Rosi terkadang menjadi narasumber? Karena bukan karena dia beragama ini dan itu, tidak, karena attitude-nya itu aja. Yang membedakan kita satu sama lain itu sebetulnya secara human being ya, perhatikan baik-baik. Kalau kita bicara human being ya, yang membedakan kita bukan etnis, bukan agama, bukan gender, tapi
attitude kita. Percuma kau keturunan Bani Israel kalau kelakuan kayak biawak kau boleh diludahi. Percuma kau suku ini dan itu kalau kelakuanmu kayak biawak kau boleh dikuliti. Percuma kau cerdas IQ-mu 500 kalau kelakuanmu durjana kau boleh dilobangi ya. Jadi bukan karena kita ini pintar, karena etnis, karena kita keturunan Sia, bukan. Yang menjadikan kita berbeda satu sama lain kalau dalam ranah human being universal adalah attitude kita. Lebih baik menjadi orang bodoh ya, tapi tahu attitude, karena orang yang bodoh tahu attitude akan menjadi orang pintar, daripada cerdas IQ-nya tapi nggak ada adab. Contoh kiamat. Kiamat itu pernah itu tes IQ-nya tinggi matematik, tapi kebenciannya kepada Katolik Roma, kepada orang Islam membuat dia tidak bervalue, terlihat psikopat. Tapi kalau kita lihat ada itu namanya Bu Karyana, Bu Karyana lah. Kalau ilmu apologetiknya kita boleh ketawa-ketawa, Bu Karyana lagi. Kita bisa mengatakan bukan lawan besar itu Bu Karyana, entah apa-apa ya katanya. Tapi attitude-nya Bu Karyana ketika dia diberikan Quran, dia perlakukan Quran dengan baik, dia buka dengan cara baik, kemudian dia ada di Komal Islam dia baik, itu baru bagus. Jadi buat apa cerdas, pintar kayak kiamat, nggak ada satupun Komal yang terima dia. Coba kalian tengok Komal-komal mana yang terima? Komal-komal penghujat yang terima dia. Tapi kalau kita lihat, kenapa komalnya Uni Rifa ini ada beberapa orang Kristen betah ngobrol lama-lama dengan Uni Rifa? Ya kalau Uni Rifa ini kan tergantung siapa lawannya. Kalau coba kalau di sini menghujat Nabi Muhammad, saya boleh lepasin cadarnya itu. Gitu teman-teman, kita ini adil. Perbedaan umat Islam perintahnya dengan yang lain adalah bersikap adil. Adil itu apa maksudnya? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan penjahat dicium kudus, orang benar dipijak palanya, itu tidak adil. Tapi apa? Penjahat mendapatkan hukumannya, orang baik mendapatkan hadiahnya. Inilah konsep keadilan yang diterapkan dalam Islam. Penghujat dapat ludah kudus dari Uni Rifa. Tapi kalau dia orang baik seperti Kak Rosi, jadi moderator di sini. Gitu. Ini saya baca dulu Kak Rosi moderator, ya? Bu Rosi moderator. Ya udah, jangan moderator. Saya jadikan dulu. Saya baca dulu nih ya. Belum GoFur, akunnya juga banyak nih. GoFur ini sama kayak saya nih, akunnya banyak ini. Ya, karena kami ini memang kalau pejuang-pejuang itu akunnya banyak ditombak guys. Jadi harus banyak. Baik kita teman-teman, kita ini lagi ya. Linus ya, mau nanya kenapa ajaran Nabi istri boleh menyusui pria lain yang sudah dewasa? Ya iyalah, memang kau nggak pernah nyusu sama bini kau, berarti kau nyusunya sama bini orang gitu. Aku kalau punya laki, kalau dia nggak mau nyusu sama aku sumpal mulutnya sama tetek gue ya, karena laki itu. Memangnya di Kristen nggak boleh laki menyusu sama bininya? Jangan bohong kau. Dia dibolehkan lah dalam Islam kami menyusui pria dewasa yang adalah suami kami. Kalau nggak mau dia kusumpal mulutnya, kau nggak mau sama aku ya? Kenapa nggak mau sama aku? Udah ada tetekmu di belakang layar. Ku hajar kau ya bang. Ya boleh lah menyusui orang dewasa, kan yang disusui kan lakinya sendiri. Apalah kalian ini? Ya, anus. Kalau bertanya itu yang inilah yang menambah cakrawala berpikir ilmu pengetahuan. Kau tanya kenapa orang Islam boleh menyusui orang dewasa? Laki kami kan dewasa. Jadi kau pikir nanti kalau aku punya laki nggak boleh dia menyusu sama aku? Dicarinya susu lain nanti. Bahaya malah. Kalau nggak boleh malah bahaya. Aku yang bahaya nanti. Udahlah dek katanya, abang cari susu lain katanya. Apa maksud abang katanya? Nggak boleh katanya, kan ngeri kita kan. Jadi kalian kalau teman-teman bertanya itu tolonglah pertanyaannya yang menambah wawasan lah, jangan pertanyaannya entah apa-apa gitu ya. Tolonglah kalian itu diajak ke Rosi membahas tentang Yahweh dan Yesus, malah kalian bahas air susu, mimi susu. Giliran bahas tete aja kencang kali kalian, giliran bahas bidadari kencang kali, giliran bahas kritik tek dan Tuhan macet. Dilengkapi nih, dilengkapi sama dia dilengkapi. Apa?
Dilengkapi sama dia, mau nanya kenapa ajaran Nabi istri boleh menyusui pria lain yang sudah dewasa yang bukan suaminya. Lengkap sekarang. Oh. Ya, oke, saya jawab. Ini gitu kan bagus. Kan bagus kayak gitu pertanyaannya. Ini enggak, kenapa di Islam boleh menyusui pria dewasa? Ya boleh, namanya mahram laki sendiri boleh disusui kan gitu. Oke, saya jawab. Ada sebuah hadis di mana hadis tersebut asbabul wurudnya adalah ketika Suhailah yang memiliki anak angkat bernama Salim dari mantan budaknya. Tadinya Salim adalah budak, kemudian menjadi anak angkat. Suami Suhailah adalah seorang sahabat, termasuk salah satu orang yang memberitakan tentang perbedaan qiraat di zaman Utsman ibnu Affan. Artinya secara sosial dan antropologi kita tahu Huzaifah tetap berada di keislaman, tidak keluar dan tidak membenci Nabi. Maka kemudian Suhailah datang kepada Rasulullah dengan perkara yang dia alami, bahwa dia melihat raut wajah Huzaifah suaminya terlihat seolah-olah cemburu ketika melihat Salim bolak-balik masuk ke rumah, dikarenakan dalam Islam itu dilarang untuk seorang yang bukan mahram itu boleh melihat bagian-bagian yang seperti dilihat, ya, itu tidak boleh. Sementara Salim adalah mantan budak yang jadi anak angkat mereka yang sudah mulai remaja, ya, Salim. Maka ketika Suhailah, karena ketakutannya mereka kepada Allah, takut kalau apa yang mereka lakukan itu menjadi fitnah kemudian menjadi dosa, akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus dilakukan dengan solusi masalah itu. Maka Rasulullah mengatakan, susuilah dia. Nah, sayangnya di Oten kalau susu ini artinya mementil katanya. Padahal Oten memasukkan puting susu ke dalam mulut, enggak semua minum air susu, Dek. Dan tidak semua istilah minum susu itu langsung dari pentil, Dek. Kalian itu nggak bisa membedakan mementil dengan meminum susu. Yang namanya meminum susu adalah air susunya yang diminum, dari gelas bisa, dari botol bisa, dari apa namanya, dari kotak kaleng bisa. Yang penting susunya diminum. Tapi kalau Oten ketika menyusu langsung yang dipikirannya puting susu dalam mulut. Padahal nggak semua yang puting susu dalam mulut itu menyusu. Contoh, laki kalian yang perempuan, ada air yang diminumnya? Enggak. Ya, tapi nggak bisa membedakan saudara saya yang bertanya ini antara mementil atau menghisap puting dengan minum susu. Karena dalam otaknya lagi menyusui berarti artinya mentil katanya. Padahal dia nggak tahu kami para wanita-wanita CEO yang menyamar ini ketika punya anak, kau bilang ketika anak kami menyusu di rumah kami di kantor, tetek kami tinggal di rumah. Enggak, air susunya yang ditinggal di rumah, ya, bukan tetek yang kami tinggal di rumah. Ya, air susunya kami tinggal di rumah. Bagaimana caranya? Gampang kok, diperas air susunya, dimasukkan ke botol, letakkan di freezer. Nanti jam-jam tertentu anak kami minum. Nggak ngerti kau kayak gitu, karena apa? Karena ketika bicara tentang menyusui, yang dalam otaknya si Linus Anus ini adalah pentil, puting, kotor otaknya. Padahal tidak semua menyusui harus dari puting, tidak semua memuting itu menyusu, minum susu. Inilah typingnya Oten dia typingannya. Kalau enggak masalah pentil, masalah cabul, pentil, cabul, selangkangan, pentil, cabul di selangkangan. Kan gitu ini sudah bilang. Kak Rosi itu bicara tentang Yahweh, Yesus, mereka nggak naik ke atas membantah. Tapi kita sedikit aja bahas sedikit pentil, langsung berebut mau naik semua. Langsung semuanya typing di bawah, langsung birahi mereka. Nah, ketika mereka naik di atas, kalau nggak mereka mau hujat, bawa-bawa alat kelamin, kalau nggak buka celana, gitu kan mereka di atas semua. Makanya saya itu selalu suruh Oten kalau di sini buka kameramu, Bang. Kenapa? Rata-rata pas mereka di atas, mereka takutnya mancol-col nanti di belakang layar. Dipandangnya wajah saya kan, wah Rifah, indah kali wajahmu. Mereka diam tuh di belakang layar, buka kamera, Bang. Enggak, tangannya entah kemana-mana tuh, grepe-grepe. Makanya birahi berjamaah mereka. Jadi teman-teman ya, kena orang yang hatinya kotor, pasti dia akan arahnya kemana, ke hal yang kotor. Contoh, kenapa orang Kristen yang penghujat itu
ketika membayangkan Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah usia 6 tahun, otaknya itu kotor karena mereka adalah orang-orang yang apabila satu kamar dengan anak usia 6 tahun digasak, ditus bola anak kecil itu. Padahal tidak semua otak orang porno kayak mereka. Ada seorang dokter satu kamar dengan anak kecil, bukan disodok tapi diobati. Karena apa? Oh, tahu tugasnya. Tapi sedangkan Nabi Muhammad saja yang sudah menikahi Sayyidah Aisyah, tidak ada pelecehan seksual yang dialami Sayyidah Aisyah. Tapi Oten, itu jahat, itu jahat, itu kenapa? Karena mereka kayak gitu. Satu tempat saja mereka dengan anak kecil disodok lubang matahari. Ya, jadi akhirnya teman-teman, hadis yang dijadikan syubhat oleh orang Kristen ini selalu terbantahkan dengan pernyataan Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa kami tidak mau menjadikan seseorang itu mahram dengan memberikan air susu kami kepada mereka. Inilah bukti bahwa itu adalah hadis khusus kepada Suhailah, karena kemudian jalan peradaban Islam tidak ada lagi anak angkat dari sembarangan orang. Ya, kenapa? Karena anak angkat dalam Islam itu harus diambil dari bukan orang yang terjauh tapi orang terdekat, sehingga tidak butuh lagi kita menghalalkan secara darah atau susu sepersusuan, jadi tidak perlu lagi. Nah, tapi teman-teman, lucunya di tahun 2000 sekian yang kebelakang ini yang justru mempraktekkan ajaran Islam itu Bertrand Peto sama Sarwenda. Justru Bertrand Peto minum air susu Sarwenda. Kata si Linus, Bertrand Peto memuting kepada tetek Sarwenda. Otaknya vulgar sih Linus ini. Kenapa? Di otaknya kalau nggak pentil, kalau nggak biji, pentil biji. Otak kotor. Kalau saya dan Kak Rosi ini, otak kami adalah ajaran. Dah. Kalau si Linus nih puting, pagina, biji. Jauh-jauh dari itu. Ya, silakan Kak Rosi, gimana Yahweh itu ceritanya Kak? Kok bisa gitu Kak ya? Kenapa Yahweh ini bisa kok berada tadi di benar Bible? dikatakan Yunita bahwa kalau otak kotor itu Tuhan itu susah berbicara ke dalam batinnya. Di Matius 5 ayat 8, orang yang bersih hatinya, orang yang murni hatinya katanya akan melihat Tuhan. Itu begitu ditulis. Ini kalau berarti oten-oten yang bicara pentil dan itu tadi berarti yang dilihatnya semua tuh pentil aja ya Kak? Bu, Mungkin kebanyakan sembilannya nonton gimana film Bu? itu kali, film Bu, show. sembilannya gimana? Orang-orang yang dalam hidupnya membawa damai maka ia akan disebut anak Tuhan. Betul. Nah, Iya. kalau yang kayak gitu bisa nggak kok ngaku-ngaku anak Tuhan kayak gitu Bu? Anak iblis itu. Ya, jadi memang banyak Kristen KTP ngaku-ngaku pengikut Yesus tapi tidak mengamalkan ajaran Yesus. Gitu. Iya. Wajar itu Kak Rosi, karena apa? Orang-orang yang kayak Linus itu keseringan ngamsal, baca amsal dia. Dia sering membaca ohola oholiba. Saya Kak Rosi, saya tadinya tetap nggak percaya sama Kak Rosi ini. Aku bisa Kak Rosi ini menuduh Yahweh itu bilang. Tapi pas saya baca isi kitabnya Kak Rosi, saya yakin Kak Rosi ini benar. Kenapa? Saya sebagai perempuan malu menyaksikan ini, membaca ini. Kenapa? Saya merasa dihina loh di dalam Bible ini. Kenapa coba? Ya karena yang dibahas di sini tuh kebanyakan buah dada kita, Kak. Coba Kak Rosi, ya, coba Kak Rosi ini. Saya kadang-kadang Kak Rosi ya, ini pula nih. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Saya kadang-kadang, kenapa kalian selalu menyerang buah dada kami perempuan? Apalah salah kami kan? Buah dada kami inilah yang dihisap oleh anak-anak kita sehingga generasi kita jadi pintar, asih. Tapi ini di Bible ini dijadikan objek buah dada. Biarlah buah dada memuaskan. Jehong kalian. Jadi kalau dibaca gini, hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang? Apalah maksudnya ini kan? Dan mendekap dada kan, dan mendekap dada perempuan asing. Takut saya lama-lama, nanti lama-lama saya pakai baju besi saya ini. Iya. Ya itu maksudnya Kak Yuni,
Dia laki-laki muda di sini tidak tergoda oleh perempuan yang memang profesinya menjajakan diri. Maksudnya begitu. Oh gitu. Karena saya takut ini, manalah perkataan Yahweh, mana perkataan Yesus. Karena kalau perkataan Yahweh membuat birahi kan biasa, dia kan iblis kata Karusi. Kalau Yesus kan tidak. Kadang-kadang gini juga nih. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah baku. Buah dada kita dikasih selalu saja. Kenapa buah dada kita ini menjadi topik pembahasan, Kak? Saya sebagai seorang wanita tuh nggak terima gitu loh. Seolah saya mau pindahkan ke belakang buah dada kita gitu. saya sedih gitu. Apa salahnya buah dada? Apalagi kalau ini nih, kalau saya merasa kalau baca ini merasa ternoda saya, Kak. Merasa terkutuk saya nih. Judulnya Kenikmatan Cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Kataku, aku ingin memanjat kau, aku ingin memanjat pohon kurma, ingin dipanjatnya kita, Kak. Jadi aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusannya. Takut saya, Kak. Saya jadinya kalau lihat orang Kristen itu begini, Kak. Ada orang Kristen depan aku, takut. Kenapa? Jangan-jangan habis baca Kidung Agung dia. Kenapa gitu? Kalau baca itu Kidung Agung, nanti dipanjatnya kita nanti, dipegangnya nanti gugusan buah anggur kita. Takut saya, Kak. Trauma otak saya, ngelek saya. Tapi kalau orang Islam, Kak, apa kata perintah hadis, perintah Al-Quran ya, perempuan tutupi auratmu, laki-laki turunkan pandanganmu. Ketemu orang Islam, apa orang Islam, nggak berani kau tengok aku kan, aku bukan mahrammu, nggak ada ketakutan kecuali yang melanggar aturan Islam. Tapi kalau orang Kristen, takut saya. Di situ dia bilang, sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu tak ada oten, iya, aku pakai baju besi lah. Kenapa? Dipanjatnya nanti pohon kurma, nanti dipegangnya gugusannya. Ngapain kok kayak gitu? Memang begitu di Ngamsal katanya. Gitu, Kak. Jadi saya tidak bermaksud untuk merendahkan, Kak, tapi memang saya lagi manalah ini firman Yahweh, manalah firman Yesus. Soalnya betul. Ini yang membuat saya was-was, Kak. Cobalah Kakak jelaskan ke saya itu kenapa kok gugusan pohon kurma sebab disamakan dia kayak buah. Saya pindahkanlah, Kak, ke punggung jadi buah punggung, bukan buah dada lagi. Sedih saya. Ya, itu kan kitab Kidung Agung itu kan ditulis oleh Salomo. Ya memang Salomo itu ya dia seorang yang sangat berhikmat, tapi ya di dalam perjalanan hidupnya dia ternyata ya memiliki banyak istri, dan istri-istrinya ini katanya mencondongkan dia kepada dewa-dewa asing. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi memang kalau perzinahan rohani itu ya maksudnya menyembah banyak Tuhan itu pasti akan diseret kepada perzinahan fisik juga, biasanya begitu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ujung-ujungnya rohani ya, Kak. Habis itu selebeo gitu, kulit ketemu kulit, ya la ilaha illallah. Ngeri kita ya, Kak, ngeri kita. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.